Halo Sobat Mentari, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Matematika Wajib kelas 11, yaitu translasi. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Translasi atau pergeseran itu merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, misalkan cermati soal berikut. Diketahui titik A 2,1. Jika titik A digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, tunjukkan koordinat hasil pergeserannya. Nah, pada soal dinyatakan titik A itu pada koordinat 2,1. Itu di sini ya. Kemudian jika titik A digeser 4 satuan ke kanan, ya berarti 4 satuan ke kanan itu kita geser sejauh 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 satuan ke atas, kita geser 2 satuan ke atas, itu di sini. Sehingga, nah ini merupakan titik koordinat hasil pergeserannya, yaitu bisa kita nyatakan dengan A aksen, di mana koordinatnya adalah, kita perhatikan di sini, yaitu 6,3. Nah, jadi inilah nilai dari A aksen tersebut. Misalkan kita konversikan ke bahasa matematika, di mana pernyataan ini kita bisa menyatakan sebagai berikut, yaitu diketahui titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan sejauh AB, di mana A ini merupakan pergeseran secara horizontal ya, horizontal atau mendatar, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dan yang B ini yang vertikal atau yang tegak, antara ke atas atau ke bawah. Jadi ditranslasikan terhadap AB sehingga menghasilkan hasil pergeserannya itu atau hasil translasinya adalah A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Dimana untuk mencari koordinat A aksen ini, kita tinggal menjumlahkan antara koordinat semula, yaitu koordinat awal ini, dengan matriks translasinya ini, yaitu matriks x aksen y aksen itu sama dengan matriks semula, yaitu matriks xy ditambahkan dengan matriks translasinya, yaitu matriks AB. Itu bisa juga dibuat seperti ini. Koordinat x aksen y aksen itu sama dengan x ditambah a, y ditambah b. Jadi kita tinggal jumlahkan masing-masing elemen dari matriks tersebut. Ya, paham ya? Nah, jadi inilah rumus untuk mencari koordinat hasil pergeseran atau hasil translasi dari sebuah titik. Nah, misalkan sesuai dengan soal di atas ini, pertama diketahui koordinat semulanya itu A 2,1 ditranslasikan terhadap matriks 42. Ya, kenapa 42? Kita perhatikan pada soal 4 satuan ke kanan. Nah, jadi untuk 4 ini, untuk yang di atasnya ini untuk pergeseran secara horizontal atau yang mendatar ya. Karena di sini ke kanan, maka di sini menjadi positif. Lalu di sini ke kiri, ini akan berubah menjadi negatif 4. Nah, kemudian yang di bawahnya ini secara vertikal ya, atau yang tegak. Nah, karena di sini digeser sejauh 2 satuan ke atas sehingga menjadi positif 2. Lalu di sini digeser 2 satuan ke bawah, ini akan menjadi negatif 2. Oke, paham ya? Nah, kemudian ini akan menghasilkan koordinat A aksen yaitu 6,3. Dimana jika kita perhatikan di sini, sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi, kita tinggal jumlahkan masing-masing elemennya. Ya, yang pertama 2 ditambah 4 yaitu 6, 1 ditambah 2 yaitu 3. Sehingga koordinat hasil pergeserannya itu adalah 6,3. Oke, paham ya? Jadi itulah cara untuk mencari koordinat hasil pergeseran dari sebuah titik. Oke, saya berikan contoh yang kedua. Misalkan diketahui titik B 1,7. Jika titik B ditranslasikan oleh matriks T 3-2, tentukan koordinat hasil translasinya. Oke, jika kita perhatikan pada koordinat kartesius, titik B 1,7 itu di mana? Kan di sini ya. X-nya 1, Y-nya 7. Jadi di sini titiknya. Kemudian ditranslasi sejauh 3-2.
Berarti 3-nya ini untuk yang mendatar. Karena di sini positif, berarti dia ke kanan. Sejauh 3. 1, 2, 3. Ya, di sini. Kemudian, pergeseran secara vertikalnya adalah negatif 2. Nah, kalau negatif itu artinya ke bawah. Ya, ke bawah sejauh 2. 1, 2. Jadi di sini. Jadi di sinilah koordinat titik B aksiannya, yaitu kita perhatikan X-nya 4, Y-nya 5. Itu B aksen 4,5. Jadi, jika kita konversikan ke bahasa matematika, dia akan menjadi seperti ini. Diketahui titik B 1,7 ditranslasikan terhadap matriks translasi 3 min 2 itu akan menghasilkan B aksian yaitu 4,5. Nah, kita tinggal jumlahkan masing-masing elemennya, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, kemudian 7 ditambah negatif 2 itu sama dengan 5. Nah, jadi itulah pembahasan untuk contoh yang kedua. Oke, gampang kan ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan translasi garis dan kurva. Nah, misalkan terdapat soal seperti ini. Diketahui garis G 4x plus 3y plus 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh matriks T 1 min 2. Tentukan persamaan hasil translasi garis G. Nah, bagaimana pembahasannya? Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan rumus yang tadi kita bahas, yaitu kita mencari koordinat hasil translasinya dengan cara yang tadi. Jadi kita tinggal jumlahkan masing-masing elemennya. Dimana rumusnya X aksen, Y aksen itu sama dengan, kita tinggal jumlahkan koordinat titik awal dengan matriks translasinya, yaitu matriks T ini, 1 min 2. Dimana jika kita jumlahkan, dia akan menghasilkan seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan X tambah 1, di bawahnya Y dikurang 2. Nah, jika kita pecah, dia akan menjadi seperti ini. X aksen itu kan sama dengan X plus 1. Ya, kita perhatikan yang bagian atas dulu. Kita cari bentuk inverse dari persamaan ini. Kita buat bentuknya menjadi X sama dengan. Kalau ini kan masih X aksen sama dengan. Kita buat menjadi X sama dengan. Yaitu dengan cara kedua ruas kita kurangkan 1. Jadi di ruas kiri kurang 1, di ruas kanan juga kurangi 1. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. X aksen min 1 sama dengan X. Atau sama artinya dengan X sama dengan X aksen min 1. Oke, untuk X-nya sudah kita dapatkan. Sekarang untuk Y-nya. Sama seperti tadi, kita buat dulu bentuknya seperti ini, yaitu Y aksen sama dengan Y min 2. Kemudian kita cari bentuk inverse-nya. Dengan cara kita buat bentuknya menjadi Y sama dengan. Sehingga menjadi seperti ini. Y aksen plus 2 sama dengan Y. Itu sama artinya dengan Y sama dengan Y aksen plus 2. Oke, nilai X dan Y-nya sudah kita dapatkan. Kemudian, kita tinggal substitusi nilai X dan Y-nya ini ke garis tersebut. Garisnya kan 4X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Sekarang kita substitusi nilai X dan Y-nya. Yaitu 4 dikali X min 1, ya, kita tidak perlu buat aksiannya, kita cukup buat X nya. Itu dia akan menjadi 4 dikali X min 1 dan ditambah 3 dikali Y plus 2 dan ditambah 12 sama dengan 0. Oke, kemudian kita operasikan, dia akan menjadi seperti ini. 4 kali X yaitu 4X, 4 kali negatif 1 yaitu negatif 4, kemudian ditambahkan 3 dikali Y itu 3Y, 3 dikali 2 itu sama dengan plus 6, kemudian ditambahkan 12 sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan di sini, negatif 4 ditambah 6 ditambah 12 itu kan sama dengan 14, sehingga bentuknya akan menjadi 4X plus 3Y plus 14 sama dengan 0. Nah, jadi inilah persamaan hasil translasi dari garis G tersebut. Oke, paham ya sampai sana? Jadi itulah cara untuk mencari koordinat hasil translasi maupun persamaan hasil translasi dari sebuah titik atau sebuah garis. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi translasi berikut. Untuk soal yang pertama, titik B ditranslasikan oleh matriks T 6 min 3 menghasilkan titik B aksen 4 min 2.
koordinat titik B adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah koordinat semulanya, sedangkan yang diketahui adalah koordinat hasil, yaitu B aksiannya. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi. Ya, kita cermati dulu rumusnya tadi, yaitu kan X aksen Y aksen itu sama dengan penjumlahan antara matriks semula matriks X Y dijumlahkan dengan matriks translasinya berdasarkan matriks AB. Ya, kan seperti ini rumusnya tadi. Nah, ini ketika kita mencari hasil translasinya. Sedangkan pada soal ini yang ditanyakan adalah koordinat semulanya, yaitu yang ini, matriks XY. Sehingga bagaimana rumusnya? Jadi matriks XY itu kan sama dengan, kita tinggal pindahkan matriks translasi ini ke sini, sehingga dia akan menjadi X aksen Y aksen dikurangi matriks translasinya, yaitu AB. Nah, kan seperti ini rumusnya. Jadi kita tinggal substitusi sesuai dengan soal nomor 1 ini. Matriks hasil translasi itu yang mana? Karena ini B aksen, yaitu 4 min 2. 4 min 2. Kemudian dikurangi matriks translasinya, kan yang ini 6 min 3. Itu 6 min 3. Oke, sekarang kita tinggal operasikan yang ini. 4 dikurangi 6, negatif 2. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 3, itu sama artinya dengan negatif 2 ditambah 3, yaitu 1. Jadi inilah koordinat semulanya untuk titik B tersebut. Yang mana? Min 2, 1. Itu yang B. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Segitiga PQR mempunyai koordinat P min 2,3, Q min 2,-1, dan R min 1,1. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T, menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Jika koordinat titik P aksen adalah 0,-3, koordinat titik Q aksen dan titik R aksen berturut-turut adalah, oke, sesuai dengan soal ini, yaitu kita cari terlebih dahulu matriks translasinya. Di sini kan diketahui koordinat semula dari titik P dan koordinat hasil dari titik P tersebut atau P aksen. Sehingga kita cari terlebih dahulu matriks translasi yang mengubah koordinat P ini menjadi koordinat P aksen. Yaitu rumusnya seperti tadi. Kita ingat terlebih dahulu. X aksen Y aksen itu kan sama dengan koordinat semula atau matriks XY ditambahkan matriks translasinya atau matriks AB. Nah, karena kita di sini ingin mencari matriks translasinya atau yang ini, matriks AB ini, sehingga dia akan bentuknya menjadi seperti ini. Matriks AB sama dengan matriks semulanya ini kita pindahkan ke sini, sehingga menjadi X aksen Y aksen dikurangi matriks semulanya itu, matriks XY. Jadi inilah rumusnya. Kemudian kita tinggal operasikan. Matriks hasilnya yang mana? Karena ini T aksen itu 0 min 3. Kemudian dikurangi koordinat semulanya atau matriks semulanya, yaitu min 2, 3. Sehingga berapa ini? 0 dikurangi negatif 2 itu kan sama dengan 2. Kemudian negatif 3 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, jadi inilah matriks translasinya, atau bisa dikatakan dengan matriks T. Ya. Kemudian karena matriks translasinya sudah kita dapatkan, sekarang kita tentukan sesuai yang ditanyakan pada soal, yaitu koordinat titik Q aksen dan titik R aksen. Yang pertama titik Q aksennya itu kan negatif 2, negatif 1, yaitu Q negatif 2, negatif 1. Sehingga kita operasikan untuk mencari hasil translasinya, yaitu kan koordinat semula, ya ini rumusnya. Koordinat semula yaitu matriks min 2 min 1 ditambah dengan matriks translasinya, yang ini
2 min 6. Sehingga berapa? Kita operasikan ini. Min 2 ditambah 2 itu kan sama dengan 0. Kemudian min 1 ditambah min 6 itu sama dengan min 7. Jadi Q aksiannya itu kan sama dengan 0, min 7. Oke. Antara opsinya ini yang mana memenuhi? Antara A dan B. Ya, yang C tidak mungkin, D tidak mungkin, dan E juga tidak mungkin. Jadi kita tinggal fokus yang dua opsi ini. Yang kedua, kita mencari titik R aksiannya, di mana titik semula dari R tersebut adalah R min 1,1. Kemudian kita cari hasil translasinya. Itu berapa? Titik semula kan min 1, 1. Kemudian ditambahkan matriks translasinya, yaitu 2 min 6. Sehingga berapa? Kita operasikan ini. Negatif 1 ditambah 2 itu sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 5. Sehingga koordinat R aksian ini sama dengan 1, negatif 5. Yang mana yang memenuhi? Yang B. Jadi inilah pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, paham ya sampai sama? Oke, lanjut. Untuk soal nomor 3. Titik K min 2, min 4 ditranslasikan oleh matriks T1 P5 dilanjutkan ditranslasi oleh matriks T2 yaitu 4Q menghasilkan titik K double aksien yaitu 1, min 2. Nah, hasil dari P dikurangi 2Q adalah sesuai dengan soal nomor 3 yang ini, yaitu ditranslasikan sebanyak 2 kali. Yang pertama ditranslasikan oleh matriks T1, kemudian dilanjutkan ditranslasikan oleh matriks T2. Jadi kita 2 kali mentranslasikan titik K tersebut. Oke, kita langsung operasikan. Pertama, koordinat K min 2, min 4 ditranslasikan oleh matriks T1, yaitu hasil translasinya adalah X aksian Y aksian itu sama dengan koordinat semula, ya, koordinat semula yaitu min 2, min 4 ditambahkan matriks translasinya yaitu T1 P5, sehingga ini akan menghasilkan min 2 plus P, kemudian min 4 tambah 5 itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan K aksiannya ini adalah min 2 plus P, 1. Kemudian dilanjutkan ditranslasikan oleh matriks T2. Kita lanjut translasi yang kedua, yaitu X double aksien Y double aksien itu sama dengan, nah ini artinya ditranslasikan untuk yang kedua. Ya, ini kan yang pertama. Jadi untuk yang kedua itu dia akan menjadi X double aksien dan Y double aksien. Sehingga kita operasikan. Nah, yang menjadi matriks semula itu adalah yang ini, K aksien. Ya, sehingga dia akan menjadi min 2 plus P, bawahnya 1. Kemudian ditambahkan matriks translasinya, itu T2-nya ini. Dan ditambah 4Q. Sehingga jika kita menjumlahkan kedua matriks ini, dia akan menjadi min 2 plus P plus 4 kan sama artinya dengan P plus 2. Ya, yaitu min 2 ditambah 4 kan 2. Kemudian di bawahnya 1 plus Q itu sama dengan 1 plus Q. Oke, ini merupakan hasil translasi yang kedua. Itu P plus 2 mak 1 plus Q. Oke. Sekarang kita perhatikan pada soal. Sedangkan di sini diketahui K double aksiannya itu adalah 1, min 2. Jadi kita sekarang bisa tentukan nilai dari P dan nilai dari Q tersebut. Yaitu K double aksien itu sama dengan K double aksien. Di mana K double aksiannya ini kita gunakan yang ini. P plus 2, 1 plus Q. Sama dengan K double aksien yang ada soal, yaitu 1, min 2. Pertama kita perhatikan untuk P plus 2 ya.
P plus 2 nya ini kan sama dengan 1. P plus 2 sama dengan 1. Sehingga nilai P adalah 1 dikurangi 2, itu negatif 1. Kemudian, untuk nilai Q-nya, itu 1 plus Q sama dengan negatif 2. Sehingga nilai Q adalah negatif 2 dikurangi 1, itu negatif 3. Sehingga kita dapatkan nilai P dan nilai Q dari soal tersebut. Sekarang kita cari apa yang ditanyakan, yaitu hasil dari P min 2Q. Hasil P min 2Q. Berapa ini? P-nya min 1 dikurangi 2, Q-nya min 3. Kita operasikan min 1, min 2 dikali min 3 itu kan sama artinya positif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 plus 6 itu sama dengan 5. Jadi, yang mana jawabannya? Yang B. Oke, itulah pembahasan untuk soal nomor 3. Oke, soal yang terakhir. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 ditranslasikan oleh matriks T min 3, 1. Persamaan hasil translasi kurva tersebut adalah, untuk pembahasan soal nomor 4 ini, sama seperti contoh tadi yang saya berikan pada materi translasi garis dan kurva. Nah, jadi pembahasannya, pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai X dan Y, yaitu dengan cara X aksian, Y aksian itu sama dengan matriks XY ditambahkan matriks translasinya, matriks AB. Karena ini berupa kurva, biarkan ini menjadi matriks XY. Kemudian kita ubah matriks translasinya ini sesuai yang diketahui, yaitu matriks min 3, 1. Sehingga hasilnya adalah X min 3, Y plus 1. Ini untuk matriks X aksian, Y aksian. Oke, sekarang kita cari masing-masing nilai X dan Y nya. Sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu untuk nilai Y nya. Untuk X aksian sama dengan X min 3. Ya, yang di atas kan seperti ini bentuknya. Kita inverskan persamaannya ini. Kita cari bentuk inversnya, yaitu kita buat menjadi bentuk X sama dengan, sehingga menjadi X aksian plus 3 itu sama dengan X. Itu sama artinya dengan X sama dengan X aksian plus 3. Ini untuk X nya. Sekarang untuk Y nya. Y aksian itu kan sama dengan Y plus 1. Sehingga satunya ini kita pindah luas ke kiri menjadi Y aksian min 1 sama dengan Y. Itu sama artinya dengan Y sama dengan Y aksian min 1. Oke, persamaan dari X dan Y sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal substitusi ke persamaan kurva tersebut, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, nilai Y nya ini kita ganti dengan yang ini, sehingga menjadi Y min 1. Ya, kita tidak perlu tulis aksiannya, kita cukup tulis Y nya. Begitu juga dengan X nya, sehingga menjadi X plus 3 kuadrat plus 2. Kemudian kita buat ruas kirinya agar tersisa Y nya saja, sehingga menjadi Y sama dengan X plus 3 kuadrat plus 2, min 1 nya ini kita pindah ke kanan, sehingga menjadi plus 1. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan X plus 3 kuadrat, 2 tambah 1 kan plus 3. Jadi inilah persamaan hasil translasi dari kurva tersebut. Yang mana jawabannya? Yang A. Oke, paham ya sampai sana? Oke, sekian untuk pembahasan terkait dengan materi translasi. Jika ada komentar dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.